kemudian zakat itu saya terjemahkan bagi ya. Jadi wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang berserah diri kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan. Dengan nominal angka yang seperti itu. Dan konsep awalnya seperti apa, Pak? Kalau memang istilahnya tidak pakai perbankan, istilahnya pertanyaan. Iya. Seperti itu, catatannya seperti itu. Ini kan alatnya kan ini yang syariat Indonesia kan ngapunten adalah buat sistemnya yang dipakai katanya ya semua muga-muga iki bangke sing duwe wong muslim titip ono kono. Jadi tanpa biaya, tanpa apa-apa, hanya titip aja. apa mungkin apa itu kaitannya, sambungannya, lanjutannya dengan permasalahan tadi. Istilahnya yang kaitannya zakat dan dilanjutkan dengan otomatis dengan sedekah ya. Mungkin kekuatan berbisnis dengan Allah ya. Mungkin ke desa ya, mungkin istilahnya bisa ceritakan. Artinya kita sudah transaksinya sama Allah, artinya itu. Makanya ada targetan, ada kata yang dimana itu kalau bisa zakat itu lebih besar. Artinya itu sebelum katakanlah zakat 2,5% kata umumnya. Kalau bisa kita harus dilebihkan. Ya, zakat didahulukan daripada pendapatannya. Ada istilah ada seperti itu mungkin. Siapa yang jago yang iya. Iya, waktu Seperti apa ya mungkin? Iya. Ada itu memang ada sebetulnya apa yang dialami oleh katakanlah pertanyaannya Pak Mahfud iya. dengan jawabannya Pak Anto Iya. ini merupakan satu sinergi di dalam menggali perjalanan hidup manusia mulai awal sampai titik yang dikehendaki oleh Allah. Dan itu semua di dunia seperti itu, dunia apa saja. Makanya di situ Al-Quran memberikan aturan-aturan tentang riba itu kan memang ya karena itu memperhatikan. Cuma tafsiran riba di situ dengan disinkronisasi oleh hadis, maka ada jenis Allah. Mulai dari yang membolehkan dengan cara betul-betul sampai betul-betul yang mengharamkan murni sesuai dengan itu. Apa artinya? Artinya hukum Islam itu luas untuk menggeret dari dunia yang diharapkan menjadi yang diharapkan oleh Allah. Dan sebetulnya katakanlah istilahnya Pak Anto, saya bisnis dengan Allah ya. Itu boleh pakai istilah itu, tetapi dengan syariat kayaknya kurang pantas. Jadi saya berbisnis sesuai apa, berusaha sesuai dengan Allah. Allah rasanya di Kiring lore. Ya, jadi nah Allah masa butuh bisnis Allah. Hanya kita sebagai hamba Allah berbisnis upaya sesuai dengan Allah. Memang zakat. Saya pernah matur Yai kalau saya katakan zakat ya kan kami hampir tiap bulan. Jadi ketemu keluar bahkan kapan lalu saya matur ini jadi kalau yang paling afdol itu yang bagaimana kalau dulunya misalkan di batu beli bisa dititipkan ke yayasan dan lembaga, tapi sudah 5 tahun kita kelola sendiri. Jadi saya bentuk kayak Bang Amil apa namanya lembaga Almas tentunya. Jadi sebenarnya dia itu sebagai CSR-nya perusahaan. CSR tadi mengelola zakatnya perusahaan untuk warga wilayah, kepentingan wilayah. Jadi yang 2,5% nah iso ya dulu matur bisa langsung sentuhan. Nah ini kami biasanya pas Jumat ya tadi biasanya kita ada 2 macam. Yang satu itu gerakan sahabat duafa itu memang benar-benar kita berikan beras gratis kepada duafa.
dan ada yang subsidi 50%. Alhamdulillah. Seperti apa? Dalam Subsidi 50% seperti apa? beras kan 1,5 kilo kan 60.000 kurang lebih. Iya. Kalau yang duafa dalam 1 bulan mereka dapat 10 kilo, tapi diberikan minggu pertama 5 kilo, minggu ketiga 5 kilo. Tapi yang pra duafa mereka harus beli, tapi 50%. Bayarnya cuma 30.000. Datang bayar 50.000, datang bayar 30.000, itu aja. Ya, itu memang cara-cara. Rasulullah tidak pernah memberikan cara-cara sistem. Rasulullah pun tidak pernah mencontohkan zakat itu pakai beras. Ada beras di sana. Nah, ceritanya beras ya, ngapunten. Dulu waktu saya ada makhluk, ada ibu-ibu minta. Sebenarnya nggak minta sih, karena aku mau pulang nggak punya uang. Saya kasih, sama kasih beras. Ya, saat itu beras yang dijual di warung kami itu beras yang paling enak. Wis Bu, ini satu ini terus sampai pagi beras 5 kilo. Selang 1 bulan atau 2 bulan ketemu saya lagi waktu saya nyangkut di warung saya. Saya nangis. Ya Allah Pak, beras sampai tahu enak. Seumur-umur lagi iki aku makan beras enak cuma ambil sambal. Saya nangis Pak. Ya Allah, kenikmatan yang menikmati mulut aja mereka nggak bisa menikmatinya. Makanya beras yang kita berikan beras yang terbaik. Ya. Makanya di situ Rasulullah tidak pernah mencontohkan beras. Hanya dirham. Itu supaya baru ketika zaman sahabat itu mengolah. Ini perbuatan bid'ah tapi manfaat. Sayyidina Umar pernah zakat Baitul Mal, zakat itu mestinya diberikan uang, tapi diberikan kapak karena dia yang dikasih itu tukang kayu. Artinya apa? Ijtihadnya sahabat Umar itu manfaat. Maka di situ yang dipakai oleh para kiai itu, kok zakat fitrah, kono kurma, gandum, itu kurma larang. Maka diputuskan oleh kutil bahan. Apa artinya? Artinya bahan kamu yang di setempat. Soalnya aku kalau dikasih uang saya khawatir manfaatnya nggak nyampe. Kadang-kadang nonton BKI ngeluh butuh bapak berusaha. Masa butuhnya makan, Mas. Kondisional dalam itu dicontohkan kondisional. Jadi berkaitan dengan itu yang lebih spesifik lagi yang menjadi pertanyaan besar antara bagaimana usaha itu kok kadek pinjam ini tuh modalnya itu nanti ya opo lah, ini pertanyaan dan mewakili tidak sekedar Pak Mahfud ini pertanyaan yang mewakili banyak orang ini, sehingga dijawab oleh Pak Anto dengan pengalaman nyata. Nah, apa artinya kita ambil satu hikmah bahwa itulah kehidupan di dunia yang dididik oleh Allah. Robbi itu makna lain itu adalah pendidik, pembina, pendidik itu makna lain. Robbi itu. Jadi di situ Allah mendidik dari manusia yang gelap, bukan gelap maksudnya manusia yang tidak tahu sama sekali menjadi bagaimana tahu. Terus manusia yang mau melaksanakan yang belum mau melaksanakan syariat Allah, kemudian bagaimana pikiran menjadi mau. Nah disitulah tingkat tinggi bahasa tadi yang saya sampaikan, yang saya pernah suruh ngamal ngerti maksudnya nek iya mosok gao nek gak mosok iya. Nah kalau Gusti Allah sudah iya ini Pak tok karena yakin adalah Allah itu kaya, maka nggak mudah Allah itu merubah itu, nggak merubah, ketet hatinya mungkin kayak orang
apa itu cash. Memang ada kaitannya dengan mesin apa nih Pak? Ya kita berproses sih Pak, nggak langsung. Menyaringi. Iya. Iya, Saya lebih banyak menyisihkan keuntungan untuk dijalankan. Artinya kita berjalan betul-betul berproses mulai tahap jalangan lah. Dan aku tadi mungkin sebelum saya katakan, memang saya meyakini ngatanya duka lurus duka mboten, cuma saya itu kok dapat tentang bahwa apa yang Allah berikan ke saya itu bukan milik saya semua. Saya meyakini hanya sepertiga yang bisa saya nikmati. Ikut kok. Yang sepertiga lainnya, terus di Batu Beling ini kan di pegawai kami nggak ada yang gajinya tinggi Pak. Tapi insya Allah siang sudah malah rezekinya tinggi. Kenapa? Gaji yang saya berikan kewajiban perusahaan untuk mencukupi kebutuhan mereka untuk hidup. Tapi rezeki adalah ayo yang kita cari bersama-sama untuk kita bagi bersama-sama. Dan saya sudah makasih, saya ngomong ke timnya yang sudah amanah. Saya nggak janji sama kalian, janji sama Allah bahwa sepertiga itu milik kalian. Saya lagi. Sepertiga lagi, satu lagi untuk Allah, satu lagi dan untuk investasi. Itu Allah itu sodako dan tidak investasi. Itu yang sudah saya alami sekarang. Kalau duka lurus, duka mboten, tapi ini sudah saya jalani. Saya Kalau itu sebetulnya tergantung akad. Akad itu transaksi, komitmen. Itu berarti menjadi janji. Nah, Islam tidak memberikan Arab secara lebih, tetapi Islam itu kalau sudah komitmen, sudah janji, maka situ harus soalnya nggak tahu saya, aku sepertiga wis wakil. Kenapa saya telah merasa susah? Ngomong susah, saya juga susah sekali nggak pernah. Cuma kan pernah cerita tarik. Duit 20.000 sedina tahu, tapi duit motor dia omah tapi duit 20.000 tahu kan duit 20.000 sedina kangenan pernah rasakan. Akhirnya saya ya seperti itu saya sudah lebih. Mungkin sistemnya Pak Anto ini kalau saya garis bawah itu supaya menghindari ketamaan di dalam profit. Biasanya kan orang bisnis itu selalu untuk akhirnya nggak kelihatan karyawan. Mungkin seperti itu. Memang saya kira menurut saya bagus. Cuma ketika masalah zakat memang diatur 15%. Itu batas minimal wajib. Ketika dilebihi menjadi sedekah. Nah, itu kalau milik Allah maksudnya itu ya acaranya bukan milik Allah, itu milik yang berhak, yaitu fakir miskin ya. Ya istilah saja tidak ada masalah. Kemudian sepertiga untuk kita bersama kan karyawan kan gitu. Nah itu tidak ada masalah sebagai satu apa itu sudah ikrar seperti itu. Cuma Allah memberikan motivasi untuk profesional. Kenapa? Memang di situ ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran mengenai tentang catatan. Apa bahasanya? Kata buku apa? Manajemen keuangan. Jadi ono sanksinya, ono begini, itu dicatat, itu dibahas paling panjang ayatnya. Artinya apa? Artinya betapa pentingnya profesionalitas dalam usaha. Perkara sistemnya itu terserah, yang penting itu tadi kesepakatan tadi. Kesepakatan dari awal tadi. Nah, itu yang menjadi realisasinya, manajemennya ya ini maksud diceritakan di Al-Quran, Al-Quran. Nah, artinya di situ jangan itu yang menjadi sahnya itu tadi apa itu janji tadi. Jadi saya kira itu yang menjadi kita ya belajar, terus belajar perbaikan. Yang penting bagaimana
kegiatan di dunia ini artinya inti akhirnya adalah selalu ingat kepada Allah. Artinya syahadatnya sampai ke sana kemari. Syahadat ini memang bukan sekedar lesan, tetapi bagaimana kita setiap hari hati kita syahadat ini. Kalau syahadat terus nggak mungkin hati kita jono ini sunat gigi nggak ada. Kemudian ada ingkar janji agak disik ini anu kebawahan misalnya. Selalu kadir. Nah di situ. Makanya kita ini memang syaratnya manajemen rapi, Pak. Alhamdulillah di sini rapi. Itu namanya saya tidak ahli manajemen, saya tidak ahli. Cuma berdasarkan ayat Al-Quran itu saya yakin harus kita pakai manajemen. Akad manajemen kayak Ya memang manajemen akad itu transaksi awal. Kalau sekian persen itu penting harus dilaksanakan. Tapi dalam pelaksanaan ini ya seperti akad untuk seperti 3% untuk karyawan gitu ya, misalnya. Itu kan akad. Tetapi dalam manajemen itu kan karyawan ada tahap-tahapan. Nah, di situ kan ada ini ada yang makanya kan sesuai dengan posisinya. Saya kan berproses dalam rekrutmen kan, saya memberi batas waktu sampai 1 tahun. Aku nek usah ini 1 tahun nong di batu belit, insya Allah saya tahu wataknya tiap hari. Oh ini sudah mulai amanah, oh ini dulu. Kadang kan dulu kan bisa ini Pak, iso ngopo kan dulu. Tapi kalau sudah amanah, ya alhamdulillah anak-anak yang sudah lama di sini amanah, nggak pernah kebilang saya Pak saya naik gaji. Bahkan kadang-kadang saya ajak ngobrol. Yuk naik gaji kan, alhamdulillah cepat. Sing naikkan gaji itu kalau sudah tingkat seperti ini, sing naikkan gaji itu Allah. Apa artinya? Artinya karena memang milik bersama, maka ketika Allah menghendaki naik gaji karyawan, ini Allah meningkatkan omsetnya gitu ya. Dan saya sampaikan ke tim saya Pak, ya, bahwa batu beling punya saya sini, ayo kita kelola bersama. Ayo kelola kita bersama. Bagaimana caranya perusahaan ini untung, bagaimana? Sama-sama amanah. Sing bagian gini njogo wilayahmu, sing bagian gini bagian marketing, yo njogo wilayah supaya dapat harga yang terbaik. Di bagian produksi njogo sih kehilangan, kerusakan, barang loss di pekerja. Ya itu yang saya lamang ke tim-tim yang utama. Itu justru model manajemen seperti itu perlu dikembangkan, betul-betul bisa sebagai satu istilahnya direkam, dimasukkan saya betul-betul bagaimana menjadi satu disiplin ilmu manajemen tersendiri. Salah satunya ini metode menyampaikan ke mereka. Itu memang seperti itu. Jadi upaya itu kalau berhasil, kenapa? Oh ini sistem saya ini, kemudian ada anak buah yang ingin mengembangkan ini menjadi main sistem itu ya. Itu merupakan nilai dakwah. Jadi dakwah bukan khotbah pidato begitu. Jadi dakwah yang paling pertama yang istimewa adalah dakwah berkau. Memberikan contoh. Praktek ya, berarti ini sudah praktek berarti. Praktek itu praktek dakwah yang paling ini praktek jangan dikira dakwah itu yang kalau saya ya penceramah, kalau khotbah enak kata-kata itu nomor 2 itu. Yang pertama itu contoh manajemen yang bagus, yang Islami itu merupakan satu itu yang sering saya tekankan, memang itu profesional karena Allah mengajarkan tentang catatan-catatan dalam pembukuan itu adalah paling banyak ayat. 1 halaman itu 1 ayat, tidak ada lagi. Memang Pak dalam awal saya bentuk perusahaan ini masih parwan belum banyak Pak. Sekarang kan
80-an nggak lewat ya. Waktu masih 20-30-an saya katakan ayo kita bangun manajemen yang baik. Saya ingin perusahaan ini autopilot, ada nggak ada saya tetap berjalan. Jangan sampai kalau saya mati selesai. Alhamdulillah sekarang saya nggak hanya memotivasi, ngontrol aja. Terutama bidang saya yang saya tekuni sampai sekarang, ngontrol di bidang produksi. Soalnya apa? Aku background saya seniman, pengen berkarya, terus masalah manajemen wis kono, masalah marketing wis kono. Seniman itu kalau dilandasi dengan cinta Allah, kok malah gaduh Mas? Coba jelasin Mas. Maka justru ada nilai ibadah. Karena apa? Innallaha yuhibbul jannah. Allah itu adalah indah, mencintai keindahan. Makanya banyak orang-orang kiai dulu yang katanya orang kiai yang nyimpang gitu. Seni keindahan. Iya. Bagaimana Pak Sunan Kalijaga nyiptakan ini seni. Dari konten pakaian pun Sunan Kalijaga kan hitam-hitam, hanya nih dewe. Jadi ya memang Allah itu senang keindahan. Artinya begini, kriterianya apa? Kriterianya ketika kita berkarya orang senang. Dalam arti senang dibatasi norma agama. Ya, seperti dulu kalau kita agak jauh, ada ulama sufi yang itu biasanya buat kaligrafi. Tahu kaligrafi? Iya. Ya. Itu seni. Sampai beliau mendapatkan karomah dari Allah karena cuma setiap hari begitu nulis-nulis begitu. Saking cintanya kepada Allah, kalam Allah itu diperindah. Jadi kalau tidak ada ditolak seniman itu asal, cuma memang ketika penyimpangan dari fokus, penyimpangan dari tujuan utama itu yang penggangguan, ganggu kanan kiri, itu menjadi tidak baik. Bukan karena seninya, tetapi karena efek negatifnya yang menjadi tidak baik. Maka di situ ya kita ini di dunia cuma disuruh berkarya sesuai dengan karakter Gusti Allah. Akhirnya nantinya kita harapannya kembali menjadi semula dengan profesinya macam-macam. Ngopus kali ini harus serius nih. Iya serius sih. Mana Mas? Kenapa? Jelaskan apa Pak? Sing masalah apa Pak? Terus Pak. Mungkin ini yang mungkin agak agak beda profesi. Ya beda bukan agak beda Pak. Ya. Ada begini. Tapi kaitannya kalau yang terjadi di Batu Beling ini masih banyak. Mungkin saya belum bisa maksimal seperti Batu Beling. Tapi sedikit banyak saya juga mengadopsi hal tersebut. Ya kebetulan kalau dalam bahasa di PMP saya itu harus bisa memperbanyak kaitannya dengan berbagi. Memang berbagi di sini adalah bisa jadi sisi keilmuan dari sisi pengetahuan profesi kita, bisa dari sisi pendapatan. Jadi sedikit misalkan hasil rezeki yang kita kelola mungkin bermanfaat di sekitar. Memang saya begitu besar yang saya kelola, tapi keniatan itu tetap kita tumbuhkan bersama-sama dan untuk karya bersama, yaitu kaitannya dengan kepemilikan perusahaan itu ayo kita angkat bareng-bareng. Kebetulan saya karyawan total 20 dan saya liburkan juga hari Jumat. Jadi kaitannya dengan berbagi ilmu, jadi mungkin kalau dari sisi bisnis itu seolah-olah kita itu kalau sama usahanya itu, kalau dulu kita merasa bersaing, tapi karena kita sekarang itu sudah nyampe, polanya sudah beda, itu kita sebut sekarang partner.
Jadi sebagai partner harusnya. Iya, sinergi dengan hati. Jadi partner, jadi teman-teman sesama profesi dan saya bengkel, sesama bengkel itu partner kita. Kenapa kok partner? Kita mengibaratkan lari itu kalau sendirian itu capek, tapi begitu ada partner bisa tengok kanan atau kiri, wah ya sudah banter, kok ya usah banter ya apa carane? Nah itulah. Jadi sedikit banyak kita menimba ilmu dari si kanan kiri kita. Itu sebagai partner. Dari kata-kata partner akhirnya kita mudah. Kita contoh di Pak Ato seperti ini. Saya juga menggali dari sisi manajemen seperti apa. Kan enak saya ngobrol, tapi kalau merasa Pak Ato itu menyaingi saya, itu kan akhirnya saya sendiri kan apa? Seperti musuh akhirnya. Tapi kalau berpartner itu enak ngobrolnya itu. Seperti itu. Berkompetisi tapi yang positif. Yang positif ya. Makanya kita sebutkan sekarang itu sudah harus menyebutkan partner, Mas. Kekancan. Ya, Itu bermitra. Ini yang menjadi sinergi hati. Jadi ya ini supaya hati kita, saya sering membuat istilah itu keseimbangan, balancing antara apa yang kita lakukan dengan hati, seimbang. Ketika kita mau katakan yang kecil, kata tak kerja, pikiran sudah ada settingan, sudah mulia pada ini terus dituangkan dalam komputer, gambar tulis, tak kerja. Nah, ketika saya kerjakan ini, perintah Rasulullah Bismillah, kan begitu. Nah, maka di situ kita mengharapkan dengan praktek pikiran saya, settingan saya ini supaya bisa sesuai, maka kita dipenuhi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Bismillah itu saya mengerjakan ini selalu ingat kepada Allah. Allah yang menyertai kita, maka kita mengharapkan rahmatnya Allah, pemberian Allah, kemudian rohimnya Allah. Hasilnya, endingnya adalah mendapatkan sayangnya Allah. Di situ yang menjadi indah. Paham, Rek? Libatkan diri kita sama Makin Allah. masuk hati. Nanti dengan hati ya harus begitu. Mungkin di sini ada marketing, atau ada ya? Marketing ada, pasti ada marketing. Penawaran pasti ada. Alhamdulillah kalau marketing offline kami nggak punya. Semua online sudah. Jadi memang cerita lagi Pak ya, memang dulu saya bangun ini, bangun batu beling ini kan sudah anunya Allah sih. Saya nyari orang, justru tangan kanan saya yang sampai sekarang ini dulu mata tukang yang mau belajar mau kemana. Kemudian di saat itu dunia marketing mulai nggak karu-karuan. Ada teman saya, toh kamu harus buat website. Sama Allah saya pertemukan anak yang membuat website, dan di saat itu juga mereka belajar. Malah kemarin dia membuatkan website batu beling, dia pun nggak punya website. Sampai waktu bangun website, Mas aku kayak website sudah dibuatkan Pak, aplikator Surabaya sama batu beling. Di saat itu kalau saya tanya di orang luar tuh bayarin mahal 5 juta sampai 7 juta. Di saat itu, wis Pak sama tuku domain JW kok tak garapno sampai bayar piro belum dibuatkan. Tapi di saat itu saya janji ya, Mas, aku tolong website Fulki kawalen bagaimana bisa di nomor 1 halaman 1. Insya Allah kalau kamu bisa, insya Allah tiap bulan kamu tak kirim rezeki. Anaknya sekarang nggak pernah sih. Tapi ya seminggu sekali sih. Tapi nggak bekerja, tapi website jalan terus. Ya itu kewajiban saya tunaikan terus. Ya berapa tahun ini. Bahkan mereka belum ada semua, saya sudah sama komitmen dia sama Allah sebetulnya. Mungkin saya pertanyaan ke Yai gitu. Kalau di saya itu karena kemampuan manusia itu memang manusia tidak ada batasannya kemampuannya. Tapi saya memahami masih ada sisi teledornya itu yang tidak kuat, dan ada sisi errornya juga tidak kuat. Mungkin Yai bisa menjelaskan. Saya itu saya menyebutkan itu saya melibatkan diri namanya marketing Allah. Oh. Jadi makin nilai ta'ala itu. Tapi dari sini makanya Yai saya mengadakan istighosah tiap bulan, itu salah satunya cara itu
mengupgrade marketing saya. Mungkin Yai bisa itu apa itu menjelaskan mungkin atau seperti sekalian saya juga tanya ya, Iya. kalau di kami, di saya di Batu Beling itu saya menerapkan marketing langit. Marketing langit ada dua. Satu tuh Allah Akbar, saya giring anak buah saya mesti ke masjid. Iya. Sampai kadang-kadang ibu lah kuping. Sampai saya itu Pak. Iya. Yang kedua, dunia maya nggak boleh ditinggalkan. Website, kemudian market online, marketplace itu nggak boleh. Jadi marketing lah yang saya pakai, makanya saya justru saya nggak punya marketing darat yang dilihat nggak punya. Kalau istiqosah Pak, saya belum yang pegang. Iya, mungkin iya. Di marketing langit ini. Itu yang maksudnya begitu. Iya. Jadi itu yang saya sering mengatakan itu ada keseimbangan. Ya ini yang dimaksud termasuk inisiatif dengan hati. Nah siapa yang menggerakkan hati? Ya Allah. Jadi bagaimana bisa kita menggerakkan hati supaya hati bisa ingat kepada Allah? Nah tapinya itu sholat. Kemudian ada tambahan misalnya istighosah, bagian daripada cara untuk menyeimbang itu. Jadi istighosah itu bukan apa-apa. Itu kalau saya mengatakan adalah itu sebagai wadah untuk curhat manusia. Apakah selama ini satu bulan saya ini sesuai dengan kehendak-Mu ya Allah? Ya Allah, kok ada problem seperti ini? Apakah ini ujian, apa peringatan? Nah, itu nama curhat Allah pada Allah. Nah, kalau tiap bulan, 3 minggu terserah. Yang penting ada itu keseimbangan. Keseimbangan itu ada. Nah, dengan cara sholat ini namanya sholat yang setiap tahun langsung jamaah ini namanya salah satu keseimbangan. Ya, soalnya ngapunten waktu saya pertama kali ketemu teman saya yang kok iso ini biji caranya. Saya kan pada SMA Pak, ben sekolah model baru. Kayak secara nunggu sak bangku gitu, saya kok ngomong pinter gitu, mungkin pinter aku didik. Kok itu bisa sukses di sini. Akhirnya saya kuliah, beliaunya mondok. Ketemu wis tuwek wis situ jadi. Setelah ketemu ditanyakan dunia. Omahmu piro tok, motormu piro? Ya, podo-podo. Kuwi duwe iki gak? Ya dia punya pondok ya. Waduh gak duwe iki. Makanya di Masjid Nurul Salam saya all out begitu omongnya. Maksud aku ini sukses, aku gak bisa sukses itu. Bicara pondok itu sebetulnya pondok itu dari istilah Jawa. Memang kebiasaan dari sini pondok itu lembaga pendidikan. Tetapi dalam era modern ini apa tidak mungkin kalau kita mendirikan pondok disiplin ilmu manajemen, ilmu karya ini, misalnya sampean punya karyawan seret di ada closeman-nya, ada apa, ada itunya, ya pondok itu, pondok apa? Ya pondok karya. Yang maksud dia pondok itu dia punya pondok, ada masjidnya, punyanya dia, gitu aja. Waduh kan salah tadi uripmu toh. Sholatmu piye? Wah, coba upayakan sholat jamaah tepat waktu di masjid. Itu tamparan, proyek kan biasanya sak-sak. Itu yang memotivasi saya mengaji di Masjid Nurul Salam. Saya all out karena apa? Saya kemarin ya dapat ilmu. Oh, bisa suki Pak, masuk kayak sopo sih kan? Ya akhirnya saya nurut alurnya dia. Ya memang itulah salah satu Allah memberikan satu yang tetapi itu bukan satu pembuktian utama, salah satu. Nah sekarang misalnya Pak Anto ini melihat itu sukses karena sholat on time begini, terus melihat orang sholat antem tapi gak sukses, Pak Malik kan itu ya, dia memberi syarat semuanya berlakunya tetap. ya begitu.
Tapi ada orang on time, saking on time nggak sempat kerja seadanya. Ya, kemarin salah ketentuannya dia kan agak berat. Itu tadi syarat. Ya soalnya dia pelaku usaha, jadi hampir sama dengan saya. Itu yang saya ikuti. Nah, makanya itu makanya saya katakan itulah salah satu bentuk Allah menguji. Tapi ada yang lain, Allah menciptakan hamba Allah yang lebih dekat, bahkan derajatnya seperti wali, tidak pernah merasakan kenikmatan dunia. Artinya di situ ada hamba Allah. Nah itu suatu saat ketemu ya. Contohnya kalau dia kemana itu berbagi itu tadi. Ya. Makanya Memang dia buat itu, pondok musola itu dia berbagi. Intinya itu sebetulnya. ya memang harus, karena beliaunya sendiri itu mempunyai ilmu keagamaan. Di situ memang tugasnya itu. Nah Pak Anto, bukan ilmu keagamaan benda seperti itu. Beliau malah kan, aku ya jalan lagi berdakwah loh, tapi tersesat jadi bisnismen. Kan ya biasa. Jadi di situ memang bukan berarti itu yang sudah ada kebiasaan itu. Tetapi suatu saat Pak Anto membuat itu dengan cara ini, aku mengajarkan seni, mengajarkan arsitek, gambar, mengajarkan ini. Itu bagian ilmu, juga merupakan disiplin pondok pesantren. Tapi alhamdulillah kemarin beliau kesini ya. Iya. Tok sukses, aku kalah, aku selip. Sampai bilang gitu. Diselip di dunia ininya, kenapa? Keberanian saya membuat terobosan apa, aku gengwani koyo ini. Tapi subhanallah dia di pondoknya itu tiap bulan ya dari pembiayaan sampai 50 juta gratis. Ya memang itu bisa, artinya sinergi dalam kita mengaplikasikan titipan Allah itu memang sesuai dengan profesinya masing-masing. Nggak harus mengajar kita untuk ya itu tadi memberikan kepada santri-santri, katakanlah sambil kalau ingin menyebut santri-santri saya, ayo ini ilmu ini, ayo ini sama saja itu. Karena apa? Rasulullah mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia, jenis sebaik-baik manusia manfaat kepada manusia. Jadi tidak harus disiplin, satu disiplin. Kemarin saya sampaikan ada orang kebetulan orang tuanya itu katakanlah dia, tapi dia tidak punya hanya ilmu manajemen, ilmu motivasi, ilmu bahasa umum lah, bahasa ringan. Terus ada yang mengatakan saya disuruh bangun pondok. Di sana itu kampung saya banyak pondok. Saya katakan sampai bangun pondok gak ada masalah, warna baru. Pondok-pondok umumnya cuma ngaji Quran, kitab. Lah sampai buka sing kuno sinergi, kuno nek dinopo diajari ilmu manajemen, dianya di pondok. Itu saling melengkapi. Jadi tidak harus itu pondok itu ya bagaimana membina seorang anak yang bisa nantinya manfaat. Dan manfaat itu tidak harus disebut batok. Manfaat itu ya harus bisa memperkuat ekonomi. Pinter nggak duit? Ya iya. Pinter duit supaya Islami kuat. Ya sampai. Pak, kenapa Pak? Takut Yai, ngomongnya. Enggak, ini kan bukan itu, tidak nyambung nanti. Sebetulnya ngeten. Sampai kan nyambung. Sebetulnya ngeten ya. Dengar aja. Dengan apa yang saya alami, saya rasakan. Kalau Pak Han ini kan dulu sama-sama berjuang, beliau tahu kayak nanti sampai Pak. Kalau itu kalau di masjid, saya pengen sebetulnya kayak ini tadi. Apa ya, banyak teman-teman
ya ibu udah sembayangnya lebih api, tapi ya kadang-kadang ngatur ya, kadang-kadang ini bukan temennya, saya punya teman juga. Bahkan kalau saya bilang, justru mereka keagamanya lebih bagus. Tapi di sisi yang lain, mereka sering kalau saya ngaji sama dia, misalnya halal haramnya, makanan, subhat itu kalau saya merasakan itu yang kadang-kadang membuat belum bisa menfilter lah. Iya, akhirnya nggak bisa ngobong, nggak ya, itu bisa juga. Makanya kalau saya sendiri matur Yang puasa itu berusaha menjaga apa yang kita masukkan ke perut kita. Jadi memang itu syariat seperti ini. Tapi sebetulnya di dunia ini sebetulnya macam-macam warnanya. Dan perlu diketahui ada saya pernah melihat konten itu ya. Allah itu tidak nguji, tidak sepakat saya Allah itu nguji. Nah, dari kita sendiri itu kadang-kadang tidak ilmu. Sebetulnya karpe benar, tetapi tidak seperti itu. Ujian itu dalam Al-Quran itu di dunia pasti Allah menguji. Lah ujian itu karena persepsinya orang itu ujian itu gak enak. Ada kenikmatan juga ujian. Iya. Ujian itu enak ujian, baik ujian, jelek ujian. Itu di dunia. Makanya bahasa guyone santri, kok podo-podo ujian sugih ae ngono. Jadi nafsu manusia. Padahal saya katakan sebetulnya bukan itu. Ada seorang hamba Allah betul itu, tetapi yang dia cari bukan kenikmatan dunia, yang dicari adalah kenikmatan hubungan kepada Allah. Menurut kasat mata adalah orang itu kok semua apa ya? Padahal dia merasa kaya. Karena apa? Karena memang Rasulullah mengatakan, Rasulullah kan paling melarat. Mulai dulunya jaluk melarat, jaluk miskin. Itu Rasulullah mengatakan, bukan yang diartikan apa itu kaya sebenarnya itu adalah kaya harta. Akan tetapi yang diartikan, yang dimaksud kaya sebenarnya adalah kaya harta. Maka bagaimana? Pertanyaan, kalau dibuka oleh kaya lah, enggak seperti itu. Bagaimana kita bisa cukup tetapi hati kita juga bagaimana ya memanage kekayaan ini, dari mana asal mulanya harta ini, haram apa enggak, bujui apa enggak, jujur apa enggak, kemudian kita dapat bagaimana arahnya untuk membelanjakan itu, haram apa baik, manfaat apa enggak untuk orang lain. Nah itu yang menjadi nilai kita. Dan itu tidak harus gampang saja. Yang punya ilmu ya ilmu. Yang punya apa itu keterampilan ya keterampilan. Jadi Allah tidak harus baku, harus jadi wong penceramah, harus ada begitu. Seperti saya ini maunya kepingin nyambut gawe terus gak hasil. Ternyata Allah menakdirkan seperti ini, memberikan bimbingan, motivasi, itu yang hasil. Artinya bisa manfaat gitu. Walaupun saya tidak pernah putus asa untuk usaha, tetap saya berkarya. Yang penting bisa manfaat, nggak harus dinilai hasilnya. Situ. Makanya dengan kata lain di dunia ini kita manfaatkan waktu kita yang diberi kesempatan oleh Allah semaksimal mungkin. Dan itu semuanya sering saya katakan diniati ibadah. Siap. Ya, itu semuanya berkarya apa, ibadah, mikir ingin desain apa, niat ibadah,
sudah, itu namanya ibadah ghairu mahdhur. Makanya saya sering sampaikan, upayakan waktu yang diberikan oleh Allah ini betul-betul totalitas ibadah. Nah, orang bayangkan ulama terus, begitu. Tidak begitu. Kita berangkat kerja ibadah, mau kreatif apa ibadah, desain ini ibadah. Bagaimana kita upaya sampai 20% ibadah terus. Mau kumpul bojo ya ibadah, lek niati ibadah. Nah, kan tergantung niat. Turu pun ibadah. Saya tidur besok saya bangun on time untuk berkarya, ibadah. Maka jadi itu kita ini kok serius ya. Alhamdulillah ya, berarti ini episode seriusnya dalam. Tapi nggak apa-apa yang isi ya, karena hati, tapi kaitannya dengan hati. Tapi gini ya, masa ya jadi sayangnya nggak masuk. Supaya apa? Obrolan ini insya Allah manfaat. Amin, amin. Ini. Karena ini pun ibadah. Jadi obrolan yang manfaat, mengambil ilmu untuk mensinkronisasi dengan apa yang kita giati ini, mensinkronisasi ambil agama, itu namanya ngaji. Bahasanya ngasuh kalbu. Bagaimana perjalanan kita ini menjadi perjalanan yang sesuai yang diharapkan oleh Allah. Dan itulah namanya bentuk cinta kita nang Rasulullah adalah upaya syar'i. Itu momen yang tepat sekarang adalah karena kelahiran Rasulullah. Ya, kita cinta kepada Rasulullah. Pembuktiannya adalah bagaimana kita berkarya ini sesuai dengan harapan syariat Rasulullah. Itu tentu tujuannya. Disamping sholawat. Wah, alhamdulillah ya, ini panjang masih. Gak serasa 1 jam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sahabat Ngobus, kami berpakaian seperti ini bukan kami tapi ini kebetulan tadi habis sholat Jumat, ada yai yang datang, kita ajak ngobrol serius, ternyata seriusnya ke bawah, tapi agak nggak apa-apa. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan tadi selama ini ada manfaat buat kita semua, buat sahabat Ngobus semua. Penutup ya, apa? So, motivasi buat apa? Buat biasanya Mas Likim nyuwun. Alhamdulillah. Baru sekarang lek mampirnya berkali-kali. Satu, sekarang saya masuk ke Ngobus dan menurut saya sangat bagus. Maka di situ anggaplah ini merupakan satu bahasanya wadah untuk memahami berbagai persoalan dunia ini yang sesuai dengan keilmuannya dan Islami, dan itu niati dengan ngaji, bahasa kasari, bahasa kebiasaan ngaji. Nah, insya Allah kadar nilai ibadah itu sudah Allah sudah mengatakan itu. Nah, ini insya Allah kalau pada yang ini ada berapa lagi? 70 sekian ya. Kalau kemarin ada 80-an, tapi ada beberapa yang itu. Jadi saya sarankan adalah karya Batu Biling ini merupakan satu niat ibadah, di samping ibadah berkarya juga ibadah mendangka ilmu. Karena memang di situ sudah banyak motivasi dari hati seperti itu. Hanya kita kadang-kadang
terbawa oleh nafsu, sampai gak kerja, gak duwe, gak iso mangan, tak seperti itu. Padahal semuanya itu sudah dijamin oleh Allah. Tetapi beda ya, saya tambah. Orang anak ini dijamin oleh ayahnya, oleh punya perusahaan, jadi nggak berkarya. Karena dijamin ayah lah, ini terus digaji, terus pokoknya itu ini. Dengan anak yang biasa-biasa tapi berkarya, itu beda penilaian. Kuncinya adalah karya itu diniati ibadah. Itu beda penilaiannya. Karena masalah fasilitas hidup itu hak Gusti Allah. Jadi saya setuju kalau Pak Anto ini memanajemen usaha ini betul-betul pribadi seperti itu. Karena nanti akan memberi motivasi kepada karyawan-karyawan untuk saling memiliki nek munda sing munda Gusti Allah. Sing lek turun gaji Gusti Allah sing nurunno. Seperti itu. Namanya sudah tingkat tinggi nilai kemaslahan. Jadi saya katakan nek iya mosok gao, nek mosok iya wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Itu saya kira itu. Saya akhiri, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sobat Ngobus. Alhamdulillah siang ini Ngobus kali ini ngobrol seriusnya ada terutama motivasi dari pesan Yai tadi. Jangan lupa ya Mas Faris ya. Ini mungkin jadi episode Ngobus terpanjang. Mungkin nanti kalau terlalu panjang silahkan diatur. Ya. Bagi sahabat Ngobus lainnya yang barangkali ingin ada pertanyaan atau apa bisa disampaikan di bawah. Jangan lupa apa Mas? Like, subscribe, komen, apa lagi? Ya, oke, share Ngobus kali ini. Barangkali ada manfaat. Kurang lebihnya kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.